Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan penasihat, pikiran cerdas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini adalah ujilah dengan firman Tuhan. Apa yang perlu kita uji dengan firman Tuhan? Firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 18 mengatakan, lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau, dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku, bawa dia pulang bersama-sama engkau di rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam buku 1 Raja-Raja 13 ayat 11 hingga 24. Ini merupakan kisah seorang nabi tua di Betel yang mempunyai niat jahat kepada hamba Tuhan. Sebuah ilustrasi. Ada seorang pemuda berkata kepada seorang gadis, Tuhan berkata bahwa engkau akan menjadi istriku. Gadis itu menjawab, terima kasih. Masalahnya ialah engkau adalah orang ketiga yang mengatakan hal yang sama kepadaku. Saudara, lucu tapi memberikan pengertian. Kembali kepada bacaan kita hari ini. Seorang nabi tua mendengar abdi Tuhan dari Yehuda menubuatkan kehancuran pusat peribadatan yang didirikan Yerobeam di Betel. Raja Yerobeam membangun tempat peribadatan baru serta mengangkat para imam sesuka hatinya agar 10 suku Israel yang diperintahkannya tidak pergi ke bait Tuhan di Yerusalem dan berubah setia darinya. Abdi Tuhan itu memperingatkan Yerobeam akan dosanya, lalu bersiap pulang sebab Tuhan melarangnya datang dan memakan sesuatu di sana. Nabi tua itu sebagai tanda kesetiaannya kepada Yerobeam menipu abdi Tuhan itu dengan mengaku bahwa Tuhan menyuruhnya untuk mengajak abdi Tuhan itu makan di rumahnya. Abdi Tuhan itu akhirnya melanggar perintah Tuhan, dan akhirnya apa yang terjadi? Yang menerima hukuman dengan mati diterkam singa. Saudara, apa pengajaran kisah atau cerita ini untuk kita? Apakah Tuhan masih berbicara saat ini? Ya saudara, tentu saja. Tuhan kita aktif dan hidup. Dia tetap berbicara kepada umatnya. Dia berbicara melalui kawan kita, sahabat kita, keluarga kita, pemimpin rohani, bahkan seorang yang asing. Dia juga boleh berbicara melalui peristiwa tertentu. Namun yang terutama Tuhan berbicara melalui firman-Nya, Alkitab. Karena itu jika seseorang itu berbicara mengatasnamakan atau menggunakan nama Tuhan, kita harus atau wajib menyaringnya dengan ajaran Alkitab. Karena ada orang-orang yang mengaku berbicara atas nama Tuhan demi kepentingan sendiri, seperti nabi tua di Betel itu. Saudara, itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita supaya tidak cepat atau lekas percaya setiap ucapan dari pengajar palsu sekalipun disampaikan dengan menggunakan nama Tuhan. Ujilah sesuai dengan firman Tuhan. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih karena Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk boleh menyaring ajaran yang tidak benar. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena memberikan kami kemampuan untuk menyaring segala ajaran yang tidak benar datang pada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.